Saya Dava Agri Pangestu ingin menjelaskan tahap-tahapan membuat proyek PPLG. Pada awal mula, kita membuat flowchart yang bertema tentang 7-Eleven. Pertama-tama, pelanggan atau customer datang ke toko, lalu mencari produk yang diinginkan. Setelah itu, pelanggan bertanya kepada restocker, apakah barang yang ingin dibeli ada, supaya restocker mengecek kesediaan barangnya, ada atau tidak ada. Jika tidak ada, maka pelanggan mencari produk lain yang tersedia. Jika ada, pelanggan membawa barang yang ingin dibeli ke kasir, supaya kasir bisa memindai barcode produk. Setelah itu, pelanggan melakukan pembayaran dan menerima struk pembayaran dari kasir. Setelah itu, pelanggan membawa barang yang dibeli pulang. Setelah itu, kita menentukan masing-masing atributnya dari customer. Yang pertama, kita bisa ngambil nomor antri sebagai atribut pertama supaya rapih barisannya. Lalu yang kedua, nomor HP. Lalu yang ketiga, harga dari barang yang dibeli. Selanjutnya, pesanan ini sebagai nama barang yang dibeli. Lalu yang terakhir, jumlah barang yang dibeli. Lalu atribut kasir yang pertama yaitu ada ID card, supaya orang lain bisa mengenal kasir dari ID card tersebut. Yang kedua, data diri yang biasanya diberisikan nama dan umur. Yang ketiga, ada gaji untuk menentukan kinerja kerja. Dan yang terakhir, email untuk login ke website karyawan. Lalu restocker atributnya adalah yang pertama, nomor loker untuk merestok barang sesuai nomor dan jenis barang. Yang kedua, data diri yang biasanya berisikan nama dan umur. Lalu yang ketiga, email untuk login ke website karyawan. Dan yang terakhir, jumlah produk. Lalu kita membuat atribut key. Atribut key customer yang pertama, nomor antri yang biasanya dikenal dengan angka-angka antri seperti 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, nomor HP yang bisa dikenal dengan nomor-nomor HP dari pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga, data diri yang berisikan nama, umur, dan gender. Lalu yang keempat, nama barang yang bisa kita kenal dengan nama-nama barang yang pelanggan itu beli. Lalu yang kelima, jumlah pesanan yang bisa kita kenal dengan jumlah barang yang dibeli. Lalu atribut key dari kasir yang pertama terdapat ID card yang bisa dikenal dengan primary key atau tabel utama. Lalu yang kedua, data diri yang bisa dikenal dengan nama, umur, dan gender. Lalu yang ketiga, kinerja kerja bisa dikenal untuk menilai kinerja kerja dari sang kasir tersebut. Lalu yang keempat, terdapat gaji yang berguna untuk menggaji kasir sesuai dengan kinerja kerja tersebut. Lalu yang kelima, ada email yang berguna untuk login ke website karyawan. Lalu atribut key dari restocker. Yang pertama adalah nomor loker yang bisa dikenal untuk nomor-nomor untuk menyimpan barang. Lalu data diri yang bisa dikenal seperti nama, umur, dan gender. Lalu ada email yang berguna untuk login ke website karyawan. Lalu ada nama barang yang berguna untuk mengetahui nama barang yang direstok jumlah. Lalu ada jumlah barang, jumlah produk, atau barang yang berguna untuk menghitung jumlah yang masih ada atau tidak ada. Lalu selanjutnya kita menentukan use case diagram untuk alur ketika memesan barang online dari aplikasi.